ya tadi ya. Jadi untuk yang untuk riset-riset dasar ini solusinya seperti apa, Pak? Barangkali ada masukan dari Bapak-bapak untuk komersialisasi, bukan komersialisasi ya, lebih menjual dari produk-produk hasil riset dasar ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Nanis. Itu pertanyaannya. Ada 2 pertanyaan Bapak-bapak. Oke, silakan dari kelompok 1. Izin dulu ya, karena ini pemaparan pengabdian masyarakat. Ini pengabdian masyarakat itu salah satu cara yang dipakai untuk membumikan hasil riset, dan itu sudah dilakukan saya kira oleh BRIN ya, dengan pertama didirikan BRIN oleh Pak Bambang itu langsung dianggarkan hampir 40% gitu dana untuk pengabdian masyarakat. Pertanyaannya apakah periset BRIN itu masuk dalamnya? Saya kira dengan program kolaborasi ini bisa masuk gitu. Walaupun itu dianggarkan untuk perguruan tinggi dan sebagainya, tapi peneliti BRIN bisa masuk dengan mekanisme kolaborasi. Dari saya sekian, Pak. Mungkin ada tambahan dari Pak Pidi sama Pak Arman. Ya, terima kasih Pak Adang. Mungkin sedikit menambahkan saja ya, Bapak Ibu semuanya. Tadi betul seperti yang telah Pak Adang sampaikan ya. Menurut saya juga sangat penting adanya kolaborasi antara lintas sektor ya, antara BRIN dan juga institusi-institusi akademik yang ada di Indonesia. Namun tadi yang dikhawatirkan oleh Bu Nanis, bagaimana caranya agar tidak terjadi konflik of interest ya antara satu institusi dengan institusi yang lainnya. Jadi semoga nanti dalam persyaratan seperti pendaftaran proposal ataupun hal-hal teknis ini bisa lebih mementingkan general goal-nya gitu ya, tujuan umum yang ingin dicapai oleh berbagai pihak dengan mengesampingkan tujuan pribadi atau tujuan dari masing-masing institusi tersebut gitu. Kemudian yang tidak kalah penting juga dalam proses membumikan hasil masyarakat adalah peran sosial media, Bapak Ibu, yang tentunya saat ini kita benar-benar tidak bisa lepas dari sosial media, termasuk juga generasi Z ya, yang saat ini lebih memantau screen time ini lebih lama dibanding kita ya, yang mungkin ya kalau saya mengaku saya tua. Jadi mereka ini yang generasi muda lebih suka melihat Instagram. Nah di sini termasuk kelompok riset kami juga di kelompok riset psikologi di Pusat Riset Biosistematika dan Evolusi, kita mengoptimalkan sosial media seperti Instagram, bagaimana bercerita aktivitas riset kami seperti sampling ke Pulau Derawan, kemudian ke Raja Ampat, apa saja yang dilakukan di sana, itu lebih di platform media sosial. Kemudian kalau mengambil beberapa pengalaman juga misalkan di Eropa kita ada yang namanya event, kalau di Perancis itu La Nuit des Chercheurs, itu malam untuk para periset. Di situ kami periset yang ada di universitas maupun di institusi yang seperti BRIN, kalau di Perancis namanya CNRS itu ada. Jadi kita turun ke halayak ramai gitu di suatu ya tempat yang seperti di bioskop atau di mana marching di jalan, kita mensosialisasikan hasil riset kita, apa yang kita lakukan di lab selama ini, sehingga mereka tahu dana yang dibayarkan oleh citizen Uni Eropa ini larinya kemana gitu, untuk riset apa saja. Seperti itu mungkin tambahannya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Fidi. Ada yang mau menambahkan lagi? Pak Armansyah? Izin. Boleh. Silakan Pak. Baik, yang untuk pengabdian saya rasa cukup ya. Saya hanya ingin menambahkan bagaimana untuk komersialisasi terkait dari hasil penelitian yang ditanyakan Bu Nanis ke pertanyaan kedua. Jadi saat ini skema BRIN itu kan ada PPBR ya, perusahaan pemula berbasis riset, dan ini merupakan salah satu fasilitasi yang saya lihat sebagai salah satu alat komersialisasi juga. Jadi hasil-hasil riset yang ada di BRIN dan juga di masyarakat ini bisa langsung dipinang oleh berbagai dunia usaha dan dunia industri yang ingin mengembangkan usahanya. Ini merupakan salah satu langkah yang baik yang saya lihat dari BRIN. Namun di sini ada sedikit mungkin ketika saya bisa mengusulkan akan lebih baik ketika BRIN istilahnya memberikan tampilan-tampilan berupa dalam bentuk platform seperti itu,
Artinya hasil-hasil riset yang mungkin memiliki kemungkinan untuk potensial dikembangkan atau dikomersialisasikan harusnya seperti dipajang-pajang atau istilahnya diberikan informasinya di dalam platform tersendiri, sehingga masyarakat atau dunia usaha yang ingin menggandeng ide-ide yang ingin dikomersilkan tersebut, mereka bisa tinggal memilih menyesuaikan dengan kebutuhan mereka. Karena yang saya lihat di lapangan itu adalah dunia usaha ini mereka ingin sebenarnya menyesuaikan perusahaan mereka untuk meningkat dengan berbasis riset, namun mereka sebenarnya belum paham apa sih yang bisa dikomersialkan di BRIN seperti itu, yang bisa relevan dengan perusahaan atau usaha kami. Nah, ini mungkin ketika BRIN bisa melakukan ini, barangkali seperti ada marketplace-nya atau platformnya sendiri, dibuatkan hasil-hasil riset kita yang memungkinkan untuk dikomersialisasikan, sehingga masyarakat tinggal memilih saja untuk meminumnya lalu mengikuti para risetnya. Itu akan lebih baik. Ini merupakan salah satu langkah menurut saya, Mbak Anis, selain dari yang disampaikan teman-teman tadi. Dan mudah-mudahan dari kita juga, seperti yang Pak Fidi lakukan ceritakan tadi, juga secara personal itu merupakan langkah yang bisa diterapkan. Namun berdasarkan lembaga, BRIN salah satu langkahnya melalui PPDR ini sudah membuka jalan, namun perlu terus dioptimalkan menurut saya. Itu mungkin jawaban dari saya, Pak Nanis ya, dan teman-teman semua. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Armansyah, Pak Adang, Pak Fidi atas jawaban dari pertanyaan Bu Nanis. Oke, ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Oke, belum ada. Kalau belum ada, mungkin masukan ya untuk kelompok Pak Armansyah, Pak Adang, Pak Fidi. Tadi Katsinov sudah disinggung juga ya, sudah dimasukkan juga untuk Katsinov, tingkat kesiapan inovasi. Kemudian kalau boleh nanti bisa dimasukkan juga TKT, tingkat kesiapan penerapan teknologi. Kemudian teknologi transfer model 1, 2, 3, 4. Kemudian ada penilaian prototipe dan alih teknologi, juga bisa inkubasi teknologi. Nah, mungkin kalau misalnya penasaran bagaimana apa sih yang menghubungkan antara masyarakat dan hasil riset ini, Bapak Ibu juga bisa mencari salah satunya jabatan fungsional. Itu yang menjembatani antara hasil riset dan masyarakat. Itu ada di BRIN. Nanti silakan Bapak Ibu kalau penasaran, silakan dicari. Oke. Ada selanjutnya. Selanjutnya kelompok berapa? Kelompok berapa? Kelompok 3 ya. Kelompok 3, Pak. Kelompok 3, silakan. Dari kelompok 3 untuk memaparkan hasil analisisnya. Sudah kelihatan ya? Sudah, Pak Roni. Baik, di sini kami dari kelompok 3 ya, terkait dengan isu strategis nasional. Kami, yakni Roni Muslim, saya sendiri, Nuri Trianti dan Wiyanti Manulang. Kelompok 3, saya akan memberikan sedikit gambaran ya, nanti masing-masing kami akan menjelaskan 3 isu strategis nasional yang akan. Jadi latar belakangnya di sini ya secara umum ya, nanti masing-masing latar belakang juga akan disampaikan pada setiap masalah ya. Jadi menurut kami ya, ini adalah isu strategis yang yang bisa menjadi concern ya untuk bagi Indonesia juga menjadi negara maju ya, khususnya bidang energi dan teknologi. Baik, mungkin dari Ibu Nuri dulu ya. Baik, Pak Roni. Ya, terima kasih Pak Roni atas kesempatannya. Buku dan teman-teman, saat ini saya akan membahas terkait isu strategis pertama yang kami bahas di kelompok kami, yaitu isu nasional di bidang energi. Jadi saya mengambil dari Peraturan Presiden Republik Indonesia tahun nomor 22 tahun 2017 terkait RUEN atau Rencana Umum Energi Nasional, dan juga dijelaskan di Peraturan Pemerintah nomor 74 terkait KEN atau Kebijakan Energi Nasional, juga Undang-Undang nomor 30 tahun 2007 tentang energi, bahwa kita perlu mengubah paradigma tentang energi itu. Yang sebelumnya energi ini dianggap sebagai devisa, sumber devisa, kini menjadi modal pembangunan. Nah, dengan berubahnya paradigma ini, maka energi tidak lagi dianggap sebagai sumber devisa, tetapi energi dianggap sebagai kekuatan fundamental aktivitas ekonomi domestik di segala bidang yang akan menciptakan efek berantai, yaitu menghasilkan nilai tambah dalam kegiatan ekonomi.
dan juga pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan penerimaan negara. Maka dari itu, pengelolaan sumber-sumber energi nasional untuk kepentingan pembangunan menjadi agenda penting yang harus diselesaikan oleh bangsa Indonesia. Nah, saat ini saya mengambil data sampai tahun 2018 di sini. Pemenuhan energi bangsa Indonesia itu memiliki pemenuhan energi bangsa Indonesia yang memiliki wilayah yang sangat luas dan juga jumlah penduduk yang sangat besar gitu ya. Itu ternyata masih didominasi oleh sumber energi yang berasal dari fosil. Nah, terutama dalam bidang ketenaga listrikan, dari data menunjukkan bahwa kapasitas pembangkit listrik yang sudah terpasang itu sekitar di tahun 2018 ini 64 gigawatt kah. Nah, sebagian besar itu masih berasal dari sumber energi fosil, di mana batu bara menjadi penyumbang terbesar ya, yaitu sekitar 50%. Nah, kemudian diikuti oleh gas alam yaitu sekitar 29%, lalu BBM 7%, dan energi terbarukan di sekitar 14%. Nah, data tersebut menunjukkan kebergantungan yang cukup tinggi pada sumber energi fosil gitu. Dan bahkan sumber energi fosil ini akan menjadi pilihan utama dalam memenuhi kebutuhan energi nasional di masa akan datang. Lalu dalam RUEN atau Rencana Umum Energi Nasional diharapkan penggunaan EBT atau energi baru terbarukan paling sedikit itu mencapai berapa nih? 31% ya di tahun 2050. Nah, kemudian diikuti porsi minyak bumi yang akan diminimalkan yaitu sekitar 29% di tahun 2050. Diikuti juga gas bumi yaitu 24% di tahun 2050. Nah, batu bara tetap akan menjadi andalan pasokan energi nasional utama ya di masa mendatang apabila kekurangan pasokan energi kurang gitu ya terjadi. Nah, dalam hal ini kita masih melihat bahwa ketergantungan Indonesia terhadap energi fosil ini masih sangat tinggi. Namun di masa yang akan datang, terutama di RUEN tahun 2050 diharapkan jumlah pasokan energi terbarukan di Indonesia ini akan meningkat gitu. Nah, next Pak Roni, mohon maaf. Nah, saya sedikit menjelaskan terkait energi terbarukan itu. Jadi energi terbarukan ini merupakan sumber energi pengganti dari sumber energi yang ada pada umumnya gitu, yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan negara. Nah, potensi energi baru terbarukan yang dimiliki Indonesia ini sangatlah bervariasi, di antaranya yang berasal dari tenaga air, panas bumi, lalu surya, air laut, bioenergi, lalu angin, lalu mikrohidro, ada sampah dan sebagainya. Nah, kita bisa melihat di sini gambar yang terlihat adalah potensi sebaran energi baru dan terbarukan Indonesia secara umum di setiap provinsi. Nah, dari gambar tersebut terlihat bahwa besarnya energi baru terbarukan atau EBT yang dimiliki Indonesia. Untuk lebih detailnya saya belum menuliskan angka, namun saya akan bacakan sebentar. Jadi dari setiap jenis energi baru dan terbarukan ini tercatat bahwa potensi tenaga air itu sangat besar, sangat tinggi, mencapai 75.000 gigawatt gitu. Di seluruh total dari seluruh semua jumlah provinsi. Sedangkan panas bumi menduduki rate yang kedua yaitu sekitar 17.000 gigawatt. Lalu diikuti oleh bioenergi, lalu juga selanjutnya adalah tenaga surya dan angin. Nah, kita bisa melihat bahwa Indonesia memiliki energi baru dan terbarukan yang sangat besar potensinya di berbagai wilayah provinsi tanah air Indonesia. Nah, untuk lebih jelasnya, rekan saya, Ibu Yanti, akan melanjutkan penjelasan terkait isu nasional di bidang pemanfaatan sumber daya mineral. Kepada Ibu Yanti, kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Nuri. Nah, dalam hal ini saya akan memaparkan sebagai bagian dari mendukung yang adanya Green Sustainable Energy Carrier. Dalam hal ini sebagai peneliti kita dapat melakukan kegiatan penelitian dalam rangka untuk memanfaatkan sumber daya mineral untuk mendukung Indonesia maju di masa yang akan datang. Nah, dalam hal ini mungkin salah satu Green Sustainable Energy yaitu dengan hydrogen storage yang mungkin saat ini sedang happening, yang akan menggantikan petroleum. Nah, di alasan kita untuk menggunakan hidrogen storage yaitu karena jumlahnya
limpah, kemudian terdapat kandungan energi yang tinggi di dalamnya, kemudian juga ramah lingkungan dan aman dan tidak beracun. Nah, namun permasalahan yang muncul adalah bagaimana cara untuk menyimpan dan mengangkut hidrogen tersebut, karena dengan metode yang sekarang ini ada, itu dianggap kurang efisien dan biaya untuk produksinya itu relatif lebih tinggi. Next, Pak Roni, mohon maaf. Nah, selanjutnya untuk pengembangan hydrogen storage, kita dapat menggunakan salah satu sumber daya mineral yang kaya di Indonesia, yaitu nikel, untuk menggantikan logam-logam mahal seperti palladium dan platinum. Namun yang menjadi tantangan dalam hal ini yaitu nikel sendiri itu dikenal sebagai katalis yang kurang aktif. Oleh karena itu kita harus memodifikasi nikel itu sendiri. Next, Pak Rani. Nah, selanjutnya dalam penelitian, sebagai seorang peneliti dalam rangka untuk mendukung isu yang sedang ramai dibicarakan di Indonesia, yaitu dengan mengembangkan potensi sumber daya alam yang terdapat di Indonesia. Nah, dalam hal ini seperti yang pernah saya lakukan di dalam penelitian, yaitu mengembangkan nickel based catalyst, yang mana pada akhirnya nikel ini sendiri, jika kita berusaha untuk memodifikasinya, maka akan terdapat katalis nikel yang sangat aktif dan juga selektif, yang kemudian berpotensi untuk menggantikan peranan dari katalis noble metal. Next, Pak Roni. Baik, demikian dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke Pak Roni. Baik, terima kasih, Bu. Terkait dengan isu yang ketiga, yaitu adalah bagaimana kita bisa mengembangkan teknologi masa depan, ya, khususnya untuk teknologi kuantum. Ini saya perlihatkan kira-kira 7 negara yang sudah begitu maju, ya, terkait dengan teknologi kuantum computing, ya. Yaitu yang paling pertama ini adalah Amerika Serikat, ya. Kita bisa lihat corporation-nya begitu tinggi juga, ya. Small company, research dan university-nya itu cukup banyak yang mengembangkan teknologi kuantum. Sedangkan di Indonesia ini masih malah belum mengenal, ya. Padahal teknologi kuantum ini salah satu isu yang sebagai gambaran negara-negara maju, ya. Tetapi sebetulnya ini adalah di pusat riset kami, ya, sudah mengembangkan itu suatu metode, ya, atau suatu algoritma kuantum, ya, yang mana metode atau algoritma ini itu kita bisa menghitung masalah-masalah kuantum hanya dengan menggunakan laptop, ya, komputer normal, ya, kita sebut dengan laptop saja gitu, normal komputer, ya. Nah, ini dan hasil ini sebenarnya sudah dipublish, ya, di Nature Communication. Tapi masanya di sini adalah ini masih dalam bentuk algoritma, ya. Jadi masih perlu dikembangkan, dan memang ini kami sudah melakukan simulasi, ya, itu hanya dengan menggunakan laptop itu bisa menghitung berjuta-juta partikel gitu, ya, dengan cepat gitu dengan metode ini. Itu sebetulnya adalah masalah yang perlu kita kembangkan ke depan, ya, terutama di teknologi kuantum ini. Baik, mungkin ini ya kesimpulannya dari kami. Yang pertama, peran peneliti yang BRIN terhadap kemajuan bangsa dapat dilakukan dan mengembangkan isu-isu strategis, khususnya bidang energi dan teknologi masa depan. Kemudian hasil penelitian ini dapat dirasakan langsung oleh semua kalangan masyarakat, karena ini dapat berdampak pada energi teknologi seperti energi terbarukan dan komputer kuantum yang dapat dimanfaatkan secara luas. Kemudian caranya adalah untuk mencapai tujuan di atas diperlukan sarana yang memadai, khususnya para peneliti, ya, yang mengembangkan teknologi tersebut. Kemudian
perlu perhatian ya, perhatian baik khususnya anggaran jangka panjang, karena melakukan aktivitas semacam ini butuh dana dan waktu yang cukup lama ya. Baik, mengenai referensinya ini kami catat seperti ini ya. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan ya terkait dengan isu strategis nasional. Oke, baik, terima kasih Pak Roni, Bu Nuri, Bu Wiyanti atas paparannya tentang isu strategis nasional. Oke, dari Bapak Ibu, kelompok 1, 2, ada yang ingin bertanya? Oke, Pak Ibnu, silakan Pak Ibnu. Ada Pak Fidi juga. Oke, silakan Pak Ibnu. Ya, terima kasih Pak Koko dan teman-teman yang telah mempresentasikan presentasi yang sangat menarik. Izin bertanya, mungkin 2 pertanyaan, Bapak dan Ibu. Yang pertama terkait energi. Nah, tadi kan sempat disinggung terkait energi terbarukan ya. Nah, bagaimana sebenarnya posisi energi nuklir di Indonesia? Apakah itu menjadi salah satu sumber energi masa depan juga di Indonesia atau seperti apa sebenarnya? Nah, lalu pertanyaan kedua terkait presentasi dari Pak Roni. Tadi Pak Roni menyebutkan tentang algoritma kuantum ya, kalau saya tangkap. Nah, apakah boleh dijelaskan lebih detail seperti apa algoritma ini? Apakah algoritma ini berguna untuk apa ya? Kalau tadi saya tangkap membuat komputer bekerja lebih cepat gitu. Iya. Mungkin seperti apa sedikit gambaran terkait algoritma tersebut. Mungkin seperti itu, Bapak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ibnu. Oke, selanjutnya kita langsung ke penanya kedua. Ada Pak Fidi. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan Pak Kuku dan rekan-rekan semuanya. Sangat menarik sekali presentasi yang telah dilakukan oleh tim Pak Roni ini. Namun saya ada satu pertanyaan saja terkait yang energi ya tadi yang sudah diangkat oleh Bu Nuri ya. Dari sekian potensi renewable energy yang telah diperlihatkan tadi, sebenarnya apa sih yang menjadi kendala di Indonesia gitu sehingga perkembangan renewable energy di Indonesia tuh tidak secepat di negara-negara maju gitu, Bu Nuri. Apakah dari misalkan segi kebijakannya ataukah istilahnya funding riset terkait renewable energy ini masih rendah atau bagaimana ya kira-kira? Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Fidi atas pertanyaannya. Oke, ke penanya selanjutnya. Mohon maaf untuk sesi ini 3 penanya saja Bapak Ibu ya. Oke, silakan untuk penanya ketiga ada Pak Adang Sonjaya. Silakan Pak Adang. Kalau Pak, sebenarnya pertanyaan saya sudah dilontarkan barusan sama Pak Fidi ya, tapi ini bukan pertanyaan mungkin karena sudah dilontarkan oleh Pak Fidi, ini hanya sebatas pandangan minta pandangannya dari kelompok ini bahwa karena sekarang itu musimnya ngantri di SPBU dengan ribet itu Pak ya, dengan yang lagi viral ini. Kemudian pada 2 bulan kemarin mungkin ada juga yang viral tentang kendala motor BBM menggunakan air gitu. Itu tanggapannya gimana itu? Apakah itu hoax atau apa gitu? Tanggapan saja, ini mungkin pertanyaan. Itu saja Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Adang. Oke, silakan dari kelompok 3, Pak Roni, Bu Nuri, dan Bu Wiyanti. Ada 3 pertanyaan dari Pak Fidi, kemudian ada pertanyaan dari Pak Ibnu, dan pernyataan dari Pak Adang. Silakan. Baik, mungkin pertanyaan pertama bisa dijelaskan oleh Bu Nuri atau Bu Wiyanti. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Pak Ibnu, Pak Fidi, dan Pak Adang. Saya akan mencoba menanggapi pertanyaan Pak Ibnu yang pertama terkait potensi energi nuklir di Indonesia ya Pak ya. Jadi kalau kita lihat dalam KEN atau Kebijakan Energi Nasional tahun 2014, pemerintah mengamanatkan 5 poin ya kebijakan energi arahan prioritas pengembangan energi nasional. Nah, di salah satu di antara itu ada pemanfaatan energi nuklir. Namun
posisi energi nuklir dari Ken ini masih di prioritas terakhir, jadi menjadi pilihan yang paling akhir gitu. Nah, salah satu di antaranya adalah pemanfaatan nuklir sebagai, tertulis ya, saya ingat sekali gitu, nuklir sebagai pilihan energi terakhir gitu. Padahal nuklir adalah salah satu sumber energi yang ramah lingkungan dan memiliki potensi daya yang sangat besar gitu. Dan nuklir juga bersama-sama dengan air menjadi apa ya? Menjadi tulang punggung sumber energi yang rendah karbon gitu. Dan keduanya secara global mengisi 3/4 sumber energi rendah karbon di dunia. Dan Indonesia pun sebetulnya juga memiliki sumber daya mineral bahan fisil nuklir yang sangat banyak gitu, seperti uranium dan thorium. Nah, namun ya itu, kita kembali lagi kepada Ken atau kebijakan energi nasional, nuklir menjadi posisi paling akhir, pilihan paling akhir di antara EBT yang lain. Tapi kami sebagai ilmuwan periset nuklir akan tetap mempersiapkan secara riset maupun publikasi jika nanti sewaktu-waktu pemerintah sudah ketok palu gitu ya, akhirnya nuklir muncul, maka kami sudah siap. Seperti itu kira-kira Pak Ibnu tanggapan dari saya. Selanjutnya pertanyaan kedua akan dijelaskan oleh Pak Roni ya. Silakan Pak Roni. Ya, saya sharing. Kelihatan Pak Ibnu ya. Pertanyaan tadi itu bagaimana algoritmanya gitu. Nah, sebetulnya ini algoritma baru itu kami namakan IRPS ya. Nah, jadi ini sebetulnya algoritma ini tidak pure kuantum gitu ya. Tapi dia itu hybrid kuantum, teknologi kuantum dan klasik. Maksudnya kayak gini. Jadi kalau kita baca papernya gitu ya, jadi ada suatu keadaan kuantum gitu, kemudian kita aplikasikan suatu operator, kemudian kita melakukan pengukuran. Nah, dari sini yang ditandai itu adalah itu cara kerjanya komputer kuantum, gitu ya. Kemudian di komputer klasik gitu kita train gitu suatu parameter yang menghasilkan suatu nilai yang konvergensi. Terus kita lakukan sedemikian rupa sehingga itu menghasilkan suatu energi ground state ya, energi yang sangat rendah gitu, dan itulah yang kita peroleh. Dengan cara seperti ini itu membutuhkan waktu yang singkat gitu ya, dan tidak perlu menggunakan superkomputer gitu yang singkat semacam ini, dan kita juga menggunakan bantuan tools ya, TensorFlow dan Keras gitu ya. Di Python biasanya sudah ada, kita aplikasikan, jadi tinggal kita siapkan saja ini keadaan kuantumnya seperti apa, kemudian kita panggil TensorFlow sama Kerasnya, hitung sendiri. Nah, tapi di dalamnya itu kita sudah sediakan yaitu metode RPS ini, ya IRPS gitu. Jadi penghitungan rata keadaan dasar sistem multipartikel kuantum, karena multipartikel kuantum itu waktu yang diperlukan itu 2 pangkat n ya. Jadi n-nya itu adalah banyak partikel. Jadi bentuknya itu eksponensial. Kayak 10, misalnya 10 partikel 10 detik, 20 partikel belum tentu 20 detik, tapi saja 1 jam. Nah, dengan cara ERPS ini, dia itu bisa mereduksi waktu yang dibutuhkan. Waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan apa yang kita inginkan gitu. Itu singkatnya seperti itu ya. Di papernya lebih lengkap, cuman karena presentasi ya seperti itulah gambaran umumnya gitu ya. Dan ini menurut saya betul-betul ini ya, suatu metode baru ya, novel gitu ya, dan dikembangkan oleh anak bangsa sendiri gitu. Nah, kita tinggal kembangkan ke depan gitu ya, seperti infrastrukturnya dan tentunya SDM-nya gitu ya. Mungkin seperti itu Pak Ibnu ya dari saya. Iya. Ada lagi mungkin? Baik, masih ada satu Pak Roni. Oh iya. Yang perlu ditanggapi dari Pak Adang. Pak Fidi ya, Pak Fidi belum ya? Iya, belum benar ya. Oh iya, Pak Fidi. Oh iya, baik. Tadi pertanyaan Pak Fidi ke siapa tadi? Terkait dengan energi ya? Terkait energi Pak Roni, betul. Oh, iya. Ya. Baik, izin menambahkan lagi ya Pak Roni dan Pak Kuku dan teman-teman, khusus Pak Fidi yang bertanya. Jadi kalau saya membandingkan data yang sudah ada gitu ya, jika dibandingkan periode tahun 2005 sampai 2014, pada periode 2015 sampai 2021 itu
laju pertumbuhan kapasitas Indonesia itu lebih rendah. Jadi pada tahun 2021, kalau tidak salah, pengembangan energi terbarukan Indonesia itu tidak on the track gitu ya, dengan target RUN 2025 atau kan ada step 2025 dan 2050 gitu. Nah, belum on the track gitu ya untuk pencapaiannya. Nah, menurut data lagi, pembangkit listrik EBT 2021 mencapai sekitar berapa 11.000 megawatt atau bertambah sangat sedikit, yaitu 650 megawatt saja dibandingkan dengan kapasitas EBT yang mencapai sekitar 10.000 megawatt gitu ya pada tahun 2022. Nah, adapun pemanfaatan energi EBT ini jika kita perhatikan memang tidak terlalu signifikan. Salah satu contohnya misalnya pemanfaatan energi surya itu terbilang sangat tidak signifikan gitu ya, hanya meningkat sekitar 18 megawatt saja, dan itu tetap didominasi oleh PLTS atap gitu ya, bukan yang benar-benar pemerintah menyediakan lahan yang sangat besar khusus untuk PLTS gitu. Nah, menurut saya gitu ya, dari berbagai data gitu, pertumbuhan energi terbarukan EBT di Indonesia ini memiliki beberapa tantangan. Yang pertama adalah yaitu kebergantungan Indonesia pada energi bersumber dari bahan bakar fosil, khususnya batu bara. Jadi batu bara di masa lampau, sumber-sumber energi batu bara di masa lampau yang membuat sistem energi Indonesia itu terjebak gitu di batu bara. Kita sudah punya banyak sekali tambang-tambang batu bara, galian-galian, fasilitasnya dan sebagainya, dan semakin mohon maaf ya kalau saya berbicara mafia gitu ya, semakin banyak itu mafia batu bara yang tumbuh gitu di Indonesia, sehingga perusahaan batu bara ini sudah cukup banyak di Indonesia dan membuat energi di Indonesia itu terjebak gitu seolah-olah, jadi harus dipakai gitu kan. Nah, yang kedua adalah kesiapan sih kalau menurut saya. Jadi kesiapan PLN dari penyuplai listrik sendiri gitu ya untuk membeli listrik dari pembangkit energi yang terbarukan. Jadi kayak trust gitu. Kayak misalnya PLN mau beli listrik di batu bara atau air kan sudah proven gitu ya, maka pede gitu untuk membeli listrik lalu disalurkan ke masyarakat. Namun PLN ini kelihatannya belum berani mengambil resiko ketika mengambil atau membeli energi dari EBT gitu. Hasil EBT misalnya mengambil dari surya. Mungkin dari pihak PLN, wah ini gimana cuaca dan sebagainya gitu ya, berbagai polemik gitu. Nah, lalu yang selanjutnya, kalau saya boleh berpendapat, ada juga terkait keterbatasan gitu opsi pembiayaan untuk energi terbarukan. Ini dalam artian dari pemerintah itu sendiri gitu ya. Jadi pembiayaan khusus untuk energi terbarukan itu belum digelontorkan sangat besar. Misalnya untuk nuklir saja, kita membuat satu reaktor nuklir itu mencapai jumlah berapa triliun gitu, sekitar triliun. Mungkin pemerintah tuh masih yang, waduh kita ngasih sebesar ini, gimana nih? Padahal nuklir itu sudah sangat terbukti di negara-negara maju bisa menopang sumber energi untuk masyarakat maupun untuk industri gitu, seperti itu. Lalu juga yang paling penting adalah terkait kebijakan dan regulasi harga energi. Jadi tadi yang Pak Adang bilang khususnya harga-harga BBM gitu ya. Kalau tidak salah saya pernah lihat peraturan Menteri ESDM itu, saya lupa lagi bunyinya, mohon maaf. Cuman jadi proyek kebijakan tersebut membuat proyek energi terbarukan itu tidak bankable gitu. Jadi tidak berkembang akhirnya gitu ya, dari harga-harga dan sebagainya gitu. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan terkait kenapa sih EBT di Indonesia itu tidak berkembang cepat gitu, terkesan cukup lambat. Mungkin Pak Roni dan Bu Yanti akan menambahkan, dipersilakan. Terima kasih Bu Nuri. Baik, mungkin sedikit menambahkan tentang permasalahan renewable energy yang tadi ya. Mungkin kayaknya ya, misalkan di Indonesia ini, saya rasa sih penelitian kita itu tidak didukung oleh perusahaan swasta ya, karena kan stakeholder-nya itu adalah para pengusaha gitu, dan pengusaha di sini kan mereka yang mencoba untuk memasarkan ke masyarakat, dan juga penerimaan masyarakat akan renewable energy yang sangat kurang gitu. Jadi proses transisi antara penggunaan BBM dengan sumber energi lain yang lebih ramah lingkungan itu masih sangat sulit untuk diterapkan di Indonesia, karena juga sangat jarang penelitian yang berbidang sains kemudian berkolaborasi dengan sosial gitu. Jadi
apa yang kita temukan di dalam lab itu sebenarnya sangat sulit untuk diterima di masyarakat karena kita sendiri pun sebenarnya itu tidak berkolaborasi dengan mereka orang-orang yang langsung berkecimpung di sosialnya sendiri gitu. Jadi kita tidak dapat kurang bisa untuk mempublikasikan dan menerapkan hasil penelitian kita, dan ditambah juga mungkin ada kayak semacam pengusaha-pengusaha yang tidak sejalan dengan apa yang menjadi hasil penelitian yang telah kita lakukan seperti itu. Dan tadi yang disampaikan oleh Pak Adang ya tentang BBM dengan air ya Pak ya kalau nggak salah. Iya Bu, yang viral itu Bu. Oke, nah sebenarnya itu persepsi yang salah ya karena untuk menghasilkan energi kan itu membutuhkan proses. Namun untuk air sendiri juga adalah sumbernya. Tapi bukan berarti kita dapat menggunakan air untuk menghasilkan menggunakannya secara langsung seperti kita menggunakan kayak BBM gitu ya, langsung bisa terkonversi. Cuman kalau dari air sendiri mungkin melalui reaksi hydrogen revolution juga untuk oxygen revolution bisa juga. Jadi banyak mekanisme yang dapat kita lakukan untuk menjadikan air sebagai sumbernya, tapi bukan langsung dapat kita pakai seperti itu. Mungkin dapat lagi ditambahkan oleh Pak Roni. Baik, saya sedikit aja ya. Sebetulnya terkait dengan yang viral itu, saya sendiri belum melihat secara detail ya. Tapi bisa saja kita uji, gitu, walaupun nggak masuk akal. Walaupun nggak masuk akal secara saintifik gitu, tapi bisa aja kita uji apakah betul, dan itu menurut saya suatu hal yang betul-betul bikin kita excited gitu ya. Dan perlu kita, kalau menurut saya ini kan banyak orang-orang yang teman-teman saya terutama itu nggak mungkin gitu, dari mana itu nggak mungkin. Menurut saya bisa saja gitu kan terjadi hal semacam itu. Jadi kesimpulan saya di sini itu 50-50 ya, bisa jadi benar, bisa terjadi, dan bisa jadi tidak. Ya, hal semacam itu. Itu sih. Oke, baik. Terima kasih. Ini topik yang menarik ya Bapak Ibu ya. Hari ini. Oke, ada 3 pertanyaan, 3-tiganya sudah dijawab, dan sepertinya Bapak Ibu sudah siap untuk berkolaborasi. Kita mulai dari kelas ini untuk awal kolaborasinya. Oke, silakan untuk di stop share dulu. Oke, nanti selanjutnya, oke Bapak Ibu telah membuat analisis dari 3 isu, yaitu tentang BRIN, kemudian tentang memberikan hasil, dan tentang isu strategis. Oke, selanjutnya kita ada agenda untuk membahas infografis Bapak Ibu. Ada 3 infografis yang sudah Bapak Ibu buat. Nah ini mau infografis dulu atau PBB dulu? Atau video PBB dulu? Nah kalau video PBB kesepakatan kelas ini Bapak Ibu, silakan mau masukkan secara umum ataukah ditampilkan satu persatu. Nanti kita akan bersama-sama, mohon maaf, dalam lingkup ini memberikan masukan ya untuk perbaikan gerakan PBB. Nah, silakan sepakati di kelas ini mau ditampilkan satu persatu atau secara umum. Baik, mungkin dari saya ingin menyampaikan pendapat terkait dengan ini. Untuk yang mungkin infografis dulu kali ya teman-teman ya, infografis nanti kemudian PBB. Tapi PBB-nya mungkin nanti pilihan terbaik aja Pak. Kalau ditampilkan setiap orang ini. Itu aja, nanti mungkin bisa ya kasih pendapat ya tadi gitu. Itu sih pendapat saya aja ya. Oke, baik. Jika itu kesepakatan kelas, oke, kita akan menampilkan video terbaik. Tapi video terbaiknya berapa? 1, 2, 3, silakan sepakati. Karena semuanya juga bagus-bagus videonya. Oke, silakan Bapak Ibu sepakati berapa? 1 aja Pak, perwakilan. 1 perwakilan ya. Baik, kalau 1 perwakilan.
Oke, nanti saya akan memberikan masukan secara keseluruhan untuk kelas ini. Oke, selanjutnya yaitu kita ke infografis. Infografis ada 3 tema Bapak Ibu ya. Oke, ini mau diundi apa Bapak Ibu berkenan? Misalnya dari kelompok 1, 2, 3 ingin memulai duluan. Diundi aja. Diundi, oke, siap. Oke, kalau diundi, izin. Saya perlu beberapa waktu. Oke, untuk infografis. Oke, yang pertama berarti kelompok 3. Kelompok 3, presentasi dulu untuk infografisnya. Oke, kemudian kelompok 2. Dan terakhir kelompok 1. Nah, untuk kelompok 3, silahkan dipersiapkan infografisnya. Kemudian kelompok 2, dan terakhir kelompok 1. Kita ada 3 tema untuk infografis. Oke. Ada tentang Indonesia, negara dengan kekuatan besar, berlandaskan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian BRIN siap menjadikan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara besar dengan membumikan hasil-hasil penelitian. Dan ketiga, bangga menjadi bagian dalam bela negara dan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Oke, silakan. Dari kelompok 3 dulu. Oke, baik. Dari kelompok 3, ada yang mau menjelaskan tentang isi infografisnya? Iya, maaf, ini dari kelompok 3 ya. Kami dari kelompok 3 ya mengambil suatu subtopik terkait dengan bela negara sebagai periset ya. Nanti masing-masing kami akan mendeskripsikan ya secara singkat. Jadi yang pertama ya terkait dengan cinta tanah air, itu kami merasa ya perlu kita publikasi hasil-hasil riset kita ya, hasil riset ini yang mana kami akan mendahulukan atau mengutamakan ya institusi-institusi dalam negeri ini sebagai afiliasi utama, khususnya BRIN gitu ya. Kemudian ya sadar berbangsa dan bernegara. Ya, kami tahu bahwa di dunia perisetan gitu ya, ini banyak sekali malpraktik, hal-hal yang tidak sesuai dengan kaidah atau etika penelitian. Jadi seperti plagiarisme, kemudian penggelapan dana penelitian dan seterusnya. Nah, ini kami siap gitu ya menjaga etika penelitian. Gitu ya. Baik, mungkin yang poin berikutnya akan dijelaskan Bu Nuri. Gitu. Baik, kayaknya ini Bu Yanti nih yang mengusulkan. Silakan Bu Yanti. Oh iya. Baik, poin yang selanjutnya yaitu setia kepada Pancasila sebagai ideologi, yaitu sebagai periset di dalam Badan Riset dan Inovasi Nasional, kita sangat-sangat diwajibkan dan harus menjadi seorang peneliti yang anti radikalisme dalam apapun bentukannya. Karena kita adalah wajah dari Indonesia dan kita harus tetap berpegang teguh kepada Pancasila sebagai ideologi dari bangsa kita. Kemudian yang selanjutnya adalah rela berkorban untuk bangsa dan negara. Dalam hal ini, sebagai periset kita sangat dianjurkan untuk berkolaborasi, baik itu di dalam lingkungan riset yang sama ataupun riset yang berbeda, demi untuk menuju Indonesia maju. Kemudian yang terakhir akan dijelaskan oleh Ibu Nuri. Baik, terima kasih Bu Yanti. Tadi saya menambahkan sedikit terkait rela berkorban untuk bangsa dan negara. Betul sekali yang disampaikan oleh Bu Yanti bahwa kita
mendahulukan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi atau golongan, namun kita dari golongan-golongan periset yang ada ini kita berkolaborasi untuk sama-sama membuat Indonesia lebih maju, gitu. Menyumbangkan tenaga, pikiran, serta kemampuan yang optimal untuk kepentingan bangsa dan negara. Dan dengan kolaborasi diharapkan nilai-nilai ini maksudnya inovasi dari riset-riset kami bisa berkembang lebih cepat. Lalu yang terakhir adalah kemampuan awal bela negara. Kami memilih sehat jasmani dan rohani karena sebagai periset kami sadar bahwa waktu itu berjalan sangat cepat dan tidak terasa. Bahkan saking tidak sadarnya kami sampai terkadang melupakan kesehatan secara jasmani maupun rohani. Jadi kesehatan secara fisik dan psikis. Nah, diharapkan kami sebagai periset tetap mempertahankan keprimaan jasmani dan rohani sehingga dapat melakukan aktivitas riset dengan optimal. Seperti itu. Ya, kami kembalikan kepada Pak Roni. Silakan, Pak. Ya, itu saja infografis singkat kita ya, kami gitu ya, dari kelompok 3. Mungkin ada tanggapan, masukan, dan lain sebagainya ya. Kita bisa diskusikan. Oke, baik Bapak Ibu, itu infografis dari kelompok 3, ada Bu Wiyanti, Bu Nuri, Pak Roni. Tentang, mohon maaf Pak, scroll ke atas sedikit, bela negara sebagai periset. Dari kelompok 3 menampilkan 5 nilai-nilai dasar bela negara. Oke, ada yang mau memberikan saran? Oke. Belum ada? Oke, kalau dari saya, ini warnanya sudah bagus Bapak Ibu ya. Jadi saya akan memberikan saran terkait dengan mungkin infografisnya. Warna-warna sudah selalu Bapak Ibu ya. Jadi bagaimana logo BRIN ini warna merah, kemudian background-nya juga berwarna merah. Nah, mungkin izin Pak Roni untuk perbaikan Bapak Ibu ya. Untuk judul bela negara sebagai periset ini menggunakan font-font yang mudah dibaca. Artinya font-font yang seperti contohnya Jin, saya mau serat seperti itu. Kemudian dibuat capital, dibuat tebal. Terus ke hurufnya besar semua. Itu akan lebih terlihat jika misalnya infografis ini dipajang ya. Kemudian lebih menekankan pada judul. Jadi kalau orang melihat infografis, apa sih judulnya? Kita sudah tahu bahwa judulnya adalah bela negara sebagai periset. Oke, kalau dari saya itu saja masukan untuk infografis kelompok 3. Oke, ada lagi Bapak Ibu yang ingin memberikan masukan tentang infografis? Ya, silakan Pak Romansyah. Ya, baik. Terima kasih Pak Kuku dan teman-teman atas waktu yang diberikan. Ini saya sedikit mengomentari ya. Di sini luar biasa, jadi tampilannya sudah menarik karena dalam jangka waktu singkat sudah bisa membuat infografis yang baik seperti ini. Nah, di sini yang perlu tambahan mungkin seperti sumbernya ya, siapa yang membuat. Nah, jadi bisa ditambahkan di sana dan juga sama seperti koreksi kepada pribadi kami ya, jadi pada gambar-gambarnya ada mungkin bagian-bagian gambar yang sepertinya masih ada gambar yang lebih relevan, seperti bisa menjadi perwakilan dari misalnya indikator-indikator cinta tanah air atau usaha bangsa seperti itu. Itu mungkin ketika gambar-gambar itu lebih dekat mungkin dengan indikator itu akan lebih baik lagi. Ini sebenarnya koreksi ke kami pribadi juga Pak Ron dan teman-teman ya. Jadi ini untuk masukan kita bersama-sama. Ya, mungkin itu saja. Demikian, terima kasih. Baik, Pak Armansyah ya. Terima kasih atas tanggapannya dan juga Pak Kuku. Baik, terima kasih Pak Roni, Bu Nuri, dan Bu Wiyanti. Oke, infografisnya sudah bagus ya, Bapak Ibu. Oke, selanjutnya kita ada kelompok. Kelompok 2 ya Pak. Kelompok 2. Kelompok 2, oke, silakan kelompok 2. Izin share screen, Pak. Oke, sudah terlihat ini ya. Ya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan.
kami dari kelompok 2, ada saya, lalu Bu Nanis dan Bu Liza, mengangkat tema terkait Indonesia negara dengan kekuatan besar berdasarkan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, pada di sini terlihat pertama ada peta Indonesia yang sangat luas gitu ya. Jika kita lihat luasnya itu sampai kurang lebih 5,5 juta kilometer. Ini mungkin seluas benua Eropa mungkin ya, kalau melihat panjangnya. Dan di sini terdiri dari 16.700-an pulau, 37 provinsi, 416 kabupaten, dan sebagainya. Jadi ini merupakan wilayah yang sangat besar gitu ya. Lalu kita lihat di sini juga terdapat banyak suku dan bahasa daerah. Ada 340 suku dan 718 bahasa daerah. Dan ini merupakan mungkin salah satu yang terbanyak di dunia. Nah, di sini juga di Indonesia kita mengenal beberapa agama, di antaranya ada Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Dan di sini kita lihat juga bahwa indeks kerukunan beragama di Indonesia ini cukup baik, jadi sekitar 72,39% berdasarkan data dari Kemenag pada tahun 2021. Nah, jadi ini menandakan bahwa Indonesia ini merupakan negara yang besar dengan berbagai macam mungkin keragamannya gitu ya, dan kita dituntut untuk bersatu. Nah, mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh Bu Nanis. Terima kasih Pak Ibnu. Untuk selanjutnya, jadi dari latar belakang yang disebutkan oleh Pak Ibnu tadi, bahwa Indonesia adalah negara yang majemuk begitu ya. Nah, harus ada satu pengikat di antara kita semua, pemersatu, sehingga kita sepakat untuk menjadi bangsa yang besar. Nah, di sini kami menyebutkan bahwa kita kuat jika menerapkan nilai-nilai Pancasila, utamanya untuk sila pertama yakni menanamkan nilai takwa, menghargai perbedaan dan toleransi beragama. Kemudian penerapan sila yang kedua yakni menghargai hak asasi manusia, saling menjaga martabat dan keadilan bagi semua. Kemudian menanamkan sikap nasionalisme, bela negara, menjaga persatuan bangsa. Untuk sila keempat yakni menerapkan asas musyawarah dalam memutuskan segala sesuatu dalam bermasyarakat, dan yang terakhir adalah mengutamakan keadilan berbangsa dan bernegara, dan utamanya adalah menyelesaikan kewajiban sebelum menuntut hak. Nah, ini adalah nilai-nilai Pancasila yang dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, terutama untuk menghadapi Indonesia yang sangat majemuk, guna menciptakan Indonesia yang kuat. Untuk selanjutnya mungkin nanti apabila ada pertanyaan atau komentar akan ditanggapi oleh Bu Liza ya, Bu. Demikian. Oke, baik. Dari kelompok 2 ya, Pak Ibnu, ada Bu Nanis dan Bu Liza. Baik, Bapak Ibu, ada saran, ada komentar kah untuk infografis dari kelompok 2? Silakan. Ada masukan? Oke, bertanya juga boleh. Silakan, Pak Roni. Baik, terima kasih atas kesempatannya Pak Kwi. Sebetulnya ini pendapat pribadi saja ya, terkait dengan infografis. Kalau saya lihat pandangan saya tentang grafisnya dulu ya. Grafisnya ini kayak kurang menarik gitu. Ini pendapat aja ya. Jadi artinya orang yang melihat itu belum baca isinya itu udah bosen. Ini apa sih gitu ya. Jadi mungkin disusun sesimpel mungkin dan eye catching lah gitu ya. Jadi orang lihat, oh ya ini apa nih gitu. Itu aja sih menurut saya. Walaupun isinya itu bagus, tapi kalau orang tidak tertarik mungkin tidak tersampaikan gitu. Itu aja dari saya. Baik, terima kasih Pak Roni. Oke, ada lagi Bapak Ibu yang ingin memberikan masukan atau memberikan pertanyaan terkait infografis kelompok 2?
Oke, jika belum, izin Bapak Ibu ya, sebenarnya infografis ini sudah bagus ya, ada beberapa informasi yang disajikan. Tapi mungkin perlu lagi untuk menyusun info-infonya. Oke, seperti mungkin untuk luas wilayah ini bisa digantikan dengan icon Bapak Ibu ya, icon yang disusun, kemudian diikuti dengan angka, kemudian pulau-pulau juga bisa diwakili sebagai icon-icon seperti itu. Oke, kemudian untuk data-data indeks kerukunannya mungkin bisa disusun lagi untuk grafik-grafiknya. Oke. Dan untuk misalnya ada sekitar ini. Oke. Untuk judul juga, untuk judul mungkin hurufnya bisa diganti Bapak Ibu ya, bisa huruf lebih besar sehingga dari kejauhan bisa terlihat. Dan izin untuk penggunaan huruf, misalnya jenis hurufnya Times New Roman ini dihindari untuk infografis. Lebih baik menggunakan huruf-huruf seperti Arial yang tidak ada apa namanya, ada apa seperti cantiknya ini apa namanya ya, ada lekukannya kecil gitu. Kalau Arial kan hurufnya lebih lempengin Bapak Ibu, atau kalib itu bisa. Oke, itu masukan dari saya. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin memberi masukan? Oke, jika tidak ada, lanjut kita ke kelompok 1. Oke, terima kasih kelompok 2, Bu Nanis, Pak Ibnu, dan Bu Liza. Oke, silakan dari kelompok 1. Izin Pak, maaf tadi nge-mute ya. Iya. Ini kedengaran ya? Iya, kedengaran Pak Adang. Silakan Pak Adang. Kelompok pertama saya kan mempresentasikan hasil dari tugas infografis. Kebetulan tugasnya itu sama dengan judulnya sama dengan makalah kelompok ya yang tadi. Jadi ada saya, Pak Armansyah, dan Pak Pidi. Judulnya membumikan hasil riset di Indonesia. Ada beberapa alasan kenapa hasil riset itu harus dibumikan ya, tidak mengambang di kertas dan sebagainya. Pertama karena 80% lembaga riset dan pemerintah dan 20% lembaga riset dan pemerintahan. Kedua, hasil riset banyak menumpuk hanya sebagai arsip. Kemudian rendahnya pemahaman tentang katsinop. Keempat, biaya komersialisasi yang relatif mahal. Kemudian jejaring riset yang belum memadai. Kemudian juga ada beberapa masalah lagi tentang kenapa riset harus dibumikan. Pertama karena kualitas riset rendah, kualitas dunia pendidikan kita sangat rendah ya. Dari 9 universitas terbaik Indonesia hanya menempati beberapa urutan yang rendah gitu. Berikut mungkin selanjutnya akan dipaparkan oleh Pak Pidi atau Pak Arman, silakan. Ya, izin menyampaikan apa yang telah disampaikan diteruskan oleh Pak Adang ya tadi. Jadi dari yang telah kita pelajari ada beberapa metode untuk membumikan hasil riset itu sendiri. Di antaranya seperti komersialisasi riset yang sudah disampaikan oleh Pak Armansyah ya di makalah tadi. Kemudian sekarang di era Zoom ini banyak juga kita bisa selenggarakan banyak webinar, kemudian seminar, dan juga produk-produk hasil riset melalui pengabdian kepada masyarakat, seperti misalkan kolaborasi dengan institusi-institusi akademik di Indonesia. Kemudian kita juga bisa berkolaborasi ya. Kemudian talk show ini sangat menarik dan apa istilahnya harusnya ada banyak juga peneliti-peneliti Indonesia yang tampil di acara talk show untuk membumikan hasil risetnya agar masyarakat tahu ya
Kalau bisa mungkin seseorang seperti Raffi Ahmad gitu, yang sebagai influencer, yang followersnya banyak. Atau Raffi Ahmad yang mempresentasikan hasil risetnya. Kemudian tidak kalah penting ada banyak juga forum-forum yang bisa para periset kita gunakan untuk membumikan hasil riset, seperti misalkan TEDx presentation. Jadi forum TEDx ini seperti kita tahu bisa menjadi wahana gitu ya, bagaimana hasil riset dari para peneliti, baik itu peneliti sosial ataupun eksakta, bisa membagikan hasil penelitiannya kepada masyarakat atau halayak ramai dengan bahasa yang lebih sederhana ya, yang tidak terlalu saintifik gitu, agar bisa mudah dimengerti. Mungkin sekian saja, bisa dilanjutkan oleh Pak Arman selanjutnya. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Pak Adang dan Pak Didi. Saya akan melanjutkan bagaimana praktik membumikan hasil riset seperti halnya yang dijelaskan di makalah ini tadi. Bahwasanya ada 3 yang coba kami tampilkan di sini. Ada pengolahan dari karet ya, dijadikan bahan produksi rumah tangga, dan juga ada pengolahan maggot untuk pengurai sampah, dan juga barang yang nantinya bisa menghasilkan nilai ekonomis bagi masyarakat sekitar. Juga ada pengolahan hasil karet nantinya yang akan diproduksi menjadi bahan baku aspal seperti itu. Itu beberapa praktik membumikan hasil riset coba kami tampilkan di infografis ini. Selanjutnya yang terakhir, manfaat dari hasil membumikan hasil riset ini adalah riset bisa terasa manfaatnya oleh masyarakat, jadi bisa langsung dinikmati hasil riset ini oleh masyarakat secara umum, terus juga bisa diterapkan untuk pemecahan masalah yang tepat guna. Harapannya hasil riset bisa digunakan untuk permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat untuk pemecahannya. Selanjutnya meningkatkan kontribusi ilmu pengetahuan di masyarakat. Jadi para akademisi, para peneliti ini bisa meningkatkan kontribusi dari hasil-hasil pemikirannya yang benar-benar berdampak pada kehidupan di masyarakat. Demikian dari saya. Mohon maaf lebih dan kurangnya. Terima kasih teman-teman semua, dan Pak Tutup saya kembalikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Armansyah, Pak Fidi, Pak Adang. Ada yang mau disampaikan Pak Adang? Ya, halo. Belum. Baik, terima kasih Pak Armansyah, Pak Adang, dan Pak Fidi. Oke, dari kelompok 3, kelompok 2, ada yang mau memberikan saran atau bertanya terkait dengan infografis ini? Belum? Oke, jika belum, izin Pak Armansyah, Pak Adang, Pak Fidi untuk memberikan masukan Bapak Ibu ya. Maaf Bapak-Bapak terkait infografis ini. Ini sudah semakin sore. Oke, nah sebenarnya infografis ini sudah bagus Bapak Ibu. Sudah menampilkan poin-poin penting, kemudian ada beberapa gambar, ada beberapa grafik ya. Oke. Izin untuk ke judul dulu, sama mungkin untuk judul lebih baik menggunakan ke atas Bapak. Oke. Untuk judul lebih baik menggunakan huruf besar semua Bapak-Bapak ya, agar lebih mudah terbaca untuk infografis ini. Nah kemudian kalau bisa untuk menghindari penggunaan bayang-bayang ini, ada semacam bayangan ya. Oke, itu masukan dari saya. Kemudian ada lagi izin suruh ke bawah Bapak. Oke, di ini metode membumikan hasil riset. Nah, ini kan ada banyak metode dalam meningkatkan kebermanfaatan hasil riset. Ada 1, komersialisasi, publikasi, sebenarnya webinar. Nah, ini ada beberapa. Mungkin bisa diwakili Bapak ya, Bapak dengan menggunakan icon-icon kecil-kecil itu bisa. Nah, itu sebenarnya sudah mewakili metode-metode ini. Dan untuk gambar lebih baik dihubungkan dengan judulnya, dengan metode. Mungkin dengan penggunaan icon sehingga gambarnya ini di bawahnya bisa untuk dihilangkan Bapak. Itu masukan dari saya. Oke, mungkin dari Bapak Ibu yang lain
Ada yang mau memberikan masukan? Oke, jika tidak ada, kita lanjut ke video PBB. Oke, Bapak Ibu telah membuat infografis dan sekarang tugas terakhir membuat video PBB. Oke. Tapi sebelum ke video PBB, kita bermain dulu. Kita uji konsentrasi Bapak Ibu. Oke. Konsentrasi Bapak Ibu. Permainannya sangat sederhana. Permainannya sangat sederhana. Petunjuknya adalah perhatikan saya. Izin, mungkin Bapak Ibu akan memperhatikan saya dalam beberapa menit. Oke, perhatikan saya. Oke, ya. Siap? Oke ya. Ini buka, tutup. Oke, izin Bapak Ibu hanya memperhatikan saya. Oke. Nanti silakan ditebak. Itu buka atau tutup. Oke. Buka, tutup, buka, tutup, buka, tutup. Apa? Buka apa tutup? Ulangi, Pak. Oke, ulangi. Silakan. Ketika saya diam. Ketika saya selesai, maksudnya ketika saya selesai, silakan ditebak. Itu buka atau tutup. Oke. Kata kuncinya satu. Perhatikan saya. Buka, tutup, buka, tutup, buka, tutup. Tutup. Tutup, Pak. Tutup, betul. Tutup. Oke, silakan dinyalakan mikrofonnya boleh. Oke. Oke, sekali lagi. Buka, tutup, buka, tutup, buka, tutup. Tutup. Buka. Masih nggak dong, Pak. Masih nggak ada. Oke, kata kuncinya adalah perhatikan saya. Kita ada lima kali percobaan. Buka, tutup, buka, tutup, buka, tutup, buka. Tutup. Tutup. Tutup, betul, tutup. Oke, paham. Oke. Pak, yang kelihatan suara peserta lain karena nggak di-mute. Oh, nggak apa-apa, Bu. Oke. Mbak, dipin coba Mbak Nanis. Oke, saya dipin ya. Saya pin dulu. Oke, boleh. Oh iya, boleh. Oke, pin ya. Oke. Siap. Buka, tutup, buka, tutup, buka, tutup. Buka. Buka. Betul, buka. Tahu Ada saya. Oke, yang tahu jawabannya simpan dulu. Apa sih yang buka tutup? Oke, sekali lagi. Buka, tutup, buka, tutup, buka, tutup, buka. Tutup. Tutup. Oke. Ada yang masih penasaran? Oke, kalau gitu penasaran sekali lagi. Oke, pecahkan apa yang buka dan tutup. Buka, tutup, buka, tutup, buka, tutup, buka, tutup. 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 Betul. Oke, ada yang tahu? Tahu, Pak. Apa? Mulutnya, Pak. Mulutnya. Betul, kata kuncinya itu. Perhatikan Mulutnya. saya, bukan tangan saya. Oke. Oke, itu permainan untuk kita untuk berkonsentrasi Bapak Ibu ya. Kita kadang teralihkan dengan yang terlihat di depan, tapi sebenarnya bukan itu yang diperhatikan. Oke. Selanjutnya, silakan pin saya dihilangkan dong. Saya masih terlihat paling besar. Oke, pinnya dihilangkan dulu. Oke. Itu permainan sederhana dan bisa Bapak Ibu nanti praktekkan kalau misalnya di kesempatan lain butuh konsentrasi. Oke. Siap. Selanjutnya kita akan ke video PBB. Video PBB terbaik. Video terbaik untuk PBB adalah videonya Bu Nuri. Oke. Kita berikan aplaus untuk Bu Nuri. Video PB-nya terbaik. Silakan Bu Nuri untuk menampilkan. Bu Nuri, serius.
menampilkan video PBB-nya. Video Bapak Ibu juga, video PBB juga bagus-bagus semua. Oke, silakan Bu Nuri. Ya Pak, sebentar izin mau cari dulu. Tadi udah Baik. diberikan. Oke. PBB. Apakah sudah terlihat? Ya, sudah Bu Nuri. Iya. Maaf Bu Nuri, sepertinya suaranya belum di apa? Untuk share show-nya belum. Hadir? Apakah suaranya sudah keluar? Sudah Bu. Oh iya, baik. Istirahat di tempat. Gerak. Siap. Gerak. Hormat. Gerak. Tegap. Gerak. Hadap kanan. Gerak. Hadap kiri. Gerak. Balik kanan. Gerak. Balik kanan. Gerak. Hadap serong kanan, gerak. Hadap serong kiri, gerak. Jalan di tempat, gerak. Berhenti, gerak. 2 langkah ke depan, jalan. 2 langkah ke belakang, jalan. 2 langkah ke kanan, jalan. 2 langkah ke kiri, jalan. Jalan di tempat, gerak. Hadap kanan henti, gerak. Jalan di tempat, gerak. Hadap kiri henti, gerak. Jalan di tempat, gerak. Hadap serong kanan henti, gerak. Jalan di tempat, gerak. Hadap serong kiri henti, gerak. Baik, terima kasih Bu Nuri. Oke, video PBB-nya sangat bagus sekali Bapak Ibu ya.
Sejauh ini untuk gerakan sudah sempurna Bapak Ibu ya. Gerakan Bu Nuri dan gerakannya sudah berpedoman pada yang di modul kesiapsiagaan bela negara atau di Perpang juga ada peraturan-peraturannya. Oke, dan izin untuk memberikan masukan secara umum untuk video PBB Bapak Ibu. Nah, untuk video PBB untuk sikap sempurna diusahakan tumit rapat Bapak Ibu ya. Tumit rapat. Kemudian untuk aba-aba juga Bapak Ibu perlu perhatikan lagi. Misalnya 2 langkah ke depan jalan itu untuk aba-abanya. Kalau misalnya kemudian untuk istirahat, sikap istirahat di tempat, kaki dibuka selebar bahu. Kemudian untuk haluan Bapak Ibu ya, haluan hanya digunakan untuk formasi bersaf. Jadi misalnya Bapak Ibu sendiri kalau ingin menggunakan haluan, lebih baik mencari rekan untuk bersama-sama mempraktekkan gerakan haluan. Oke. Dan untuk hormat, posisi hormat, tangan dirapatkan Bapak Ibu ya, dirapat. Oke. Kemudian untuk gerakan serong kanan dan serong kiri. Kalau serong kanan, kalau misalnya pertama gerakannya dari Bapak Ibu lurus, kemudian serong kanan, berarti sudutnya adalah 45 derajat ke kanannya. Tapi kalau kemudian ada aba-aba serong kiri, berarti posisi Bapak Ibu kembali kemana? Kembali lurus. Lurus. Oke, lurus. Oke. Tapi tidak 45 derajat ke kiri. Oke, itu mungkin gerakan yang perlu Bapak Ibu perhatikan lagi ya. Misalnya aba-abanya dari serong kanan, kemudian hadap kiri baru Bapak Ibu posisinya menghadapnya 45 ke arah 45 derajat ke arah kiri. Oke, itu. Kemudian oke, selanjutnya untuk hadap kiri henti. Oke, hadap kiri henti. Apabila aba-aba pelaksanaan jatuh pada kaki yang searah dengan arah gerakan, maka ditambah 2 langkah. Oke, yang searah misalnya hadap kanan, gerak. Dan dari langkah misalnya dari jalan di tempat. Hadap kanan henti, gerak. Geraknya pas di kaki kanan, berarti tambah berapa? 2 langkah. 1, 2, 1. 1, 2. Oke. Ke hadap kanan. Tapi sedangkan apabila aba-aba pelaksanaan jatuh pada kaki yang berlawan dengan arah gerakan, maka ditambah 1 langkah. Intinya sama, 1 langkah atau 2 langkah. Artinya ketika Bapak Ibu hadap kanan atau hadap kiri henti, tidak terjatuh. Itu. Nanti coba dirasakan Bapak Ibu ya. Kita hadap kanan henti. Coba tambah 1, tambah 2. Tuh, pasti akan pas. Tapi kalau misalnya hadap kanan henti, langsung hadap kanan, nah mungkin perlu ditambah 2 langkah. Oke, itu masukannya. Kemudian, nah untuk aba-aba kita menggunakan henti, Bapak Ibu. Mungkin misalnya masih ada berhenti, oke. Jadi kita gunakan aba-aba henti. Oke. Kemudian untuk 2 langkah ke depan itu langsung 1, 2. Jadi tidak perlu ditutup lagi. Misalnya kaki 1, 2. Jadi tidak perlu ditutup lagi 1, 2. Oke, itu tidak. Jadi langsung melangkah seperti melangkah biasa. 1, 2. Selanjutnya untuk untuk 2 langkah ke depan, misalnya ada aba-aba 2 langkah ke depan, jadi 2 langkah ke depan itu tangan tidak dilenggangkan. Kalau misalnya baru langkah 3 maju, jalan, itu baru tangan dilenggangkan. Oke. Tapi kalau misalnya hanya 2 langkah ke depan, itu tangan tidak dilenggangkan, tetap rapat.
kemudian melangkah. Jadi langkahnya tidak ditepuk tapi langsung. Oke, selanjutnya selanjutnya untuk balik kanan hanya aba-abanya hanya balik kanan, tapi tidak ada aba-aba untuk balik kiri. Oke, untuk balik kanan gerak itu, tapi untuk balik kiri itu tidak ada atau mungkin jarang digunakan karena arahnya sama Bapak Ibu. Bapak Ibu hanya berbalik arah. Itu untuk balik kanan dan maaf tidak ada balik kiri ya, hanya balik kanan saja. Kemudian ada lagi untuk pandangan untuk sikap sempurna, pandangan tetap lurus ke depan, Bapak Ibu ya. Kalau misalnya kameranya ada di depan, ya Bapak Ibu tetap lurus gerakan, tidak menoleh ke kamera. Oke, itu sedikit koreksi Bapak Ibu ya. Oke, dan juga saya mohon maaf karena untuk peraturan PBB peraturan berbaris ini harusnya saya bisa menemani Bapak Ibu di lapangan, kita praktik langsung. Tapi karena ada keterbatasan ya, kita hanya menggunakan Zoom, jadi saya tidak bisa menemani Bapak Ibu untuk PBB. Itu permohonan maaf dari saya, mohon dimaafkan. Seperti Selasa sebelumnya, waktu offline itu biasanya peserta akan latihan PBB, biasanya juga pagi dengan para pendamping. Kemudian ada agenda 1, kita ada di lapangan, bermain di lapangan juga, PBB di lapangan juga. Oke, kemudian biasanya kalau malam apel kita berkumpul malam itu setelah makan malam, kita juga ada latihan PBB biasanya. Oke. Untuk agenda pada hari ini, pada siang hari ini, kita memasuki sesi-sesi terakhir Bapak Ibu. Izin untuk saya share screen dulu. Maaf, sepertinya saya membutuhkan waktu. Oke. Oke, sudah terlihat Bapak Ibu ya, paparan saya, bahan tanya dengan sinkronus 4, tadi sudah kita sampaikan. Maaf. Nah, ini adalah kurikulum kompetensi dan sasaran pelatihan dasar CPNS. Jalannya sangat panjang, jalannya berliku, penuh tantangan, menggairahkan, dan tugas kami sebagai fasilitator, kalau boleh diibaratkan adalah mengambil batu-batu, mengeringkan jalan agar jalan Bapak Ibu untuk sampai dan menguasai materi-materi tujuan pembelajaran yang ada di pelatihan dasar CPNS ini tercapai. Nah, kurikulumnya dari pembentukan karakter, sikap perilaku bela negara, ada wasbang, nilai-nilai bela negara, analisis isu kontemporer, sudah Bapak Ibu lalui, siapsiagaan bela negara juga. Kemudian dan nilai-nilai dasar bela negara, kedudukan dan peran PNS untuk mendukung terwujudnya smart governance, habituasi nanti akan Bapak Ibu lalui, kemudian ada orientasi kebijakan pengembangan SDM, dinamika kelompok sudah Bapak Ibu lalui, kemudian ada MTSL, overview, dan nanti terakhir review. Nah, untuk kompetensinya, menunjukkan sikap perilaku bela negara. Ini dalam agenda 1, dan tugas-tugas yang diberikan sudah Bapak Ibu lalui, kemudian mengaktualisasikan nilai-nilai dasar bela negara. Oke,
kemudian mengaktualisasikan kedudukan dan peran PNS nanti ada di agenda 2 dan 3 menunjukkan kompetensi teknis bidang tugas. Kemudian fungsi ASN. Undang-Undang ASN pasal 10. Pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, perekat dan pemersatu bangsa. Inilah yang sering saya sampaikan kepada Bapak Ibu selama pembelajaran agenda 1. Kemudian sasarannya PNS profesional sesuai bidang tugas yang memiliki karakter sebagai pelayan masyarakat berdasarkan core values ASN. Oke, ini adalah kata-kata dari Bung Karno. Semoga bisa memotivasi Bapak Ibu. Jika kita mempunyai keinginan yang kuat di dalam hati, maka seluruh alam semesta akan bahu-membahu mewujudkannya. Tetap semangat Bapak Ibu. Masih ada agenda 2, 3, habituasi, dan aktualisasi. Oke, izin terakhir. Kita dengarkan dulu lagu Tanah Airku. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenal selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenal selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Yang memerah darah, yang memutih tulang, kerinduan untuk Indonesia tempatku berpulang. Sejati mengakar sejak saya lahir, semangat yang tak akan lekang hingga akhir. Indonesia hidup bernafas dalam geram tubuhku. Meski ke tanah seberang menghabisi waktu, tetap raga ini mengantar mimpi Ibu Pertiwi
junjung naba baik tinggi tinggi. Walaupun banyak negeri ku jalani, yang masyhur permadi kata orang, tetapi kampung dan rumahku di sanalah ku rasa senang. Tanahku tak ku lupakan. Engkau ku banggakan. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Itu sesi terakhir kita dan izinkan saya untuk menyampaikan satu pesan yang dititipkan oleh senior saya kepada Bapak Ibu dan biasa disampaikan kepada para peserta latsar. Pesannya, ini pesan dari senior saya Bapak Ibu, ya, bukan dari saya. Oke, pesannya saya titip negeri ini untuk Bapak Ibu. Tolong dijaga dengan baik. Itu pesan dari senior saya. Mungkin Bapak Ibu nanti ada kesempatan ketemu dengan beliau. Itu pesan yang sering beliau sampaikan kepada peserta latsar. Termasuk juga saya waktu dulu latsar. Oke. Izin kalau tidak ada lagi pertanyaan atau yang perlu disampaikan. Ada yang mau disampaikan Bapak Ibu? Kita sudah di akhir kegiatan agenda 1. Terima kasih Pak Kuku atas bantuannya selama ini di agenda latsar. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama Pak Vidi. Berarti sekarang terakhir bersama Pak Kuku ya Pak? Sesi terakhir ya? Iya, betul. Ibu, nanti dilanjutkan dengan apa? Untuk nanti malam agendanya SBN Bapak Ibu ya. Betul, iya. SBN mulai dari gladiator sampai gladi bersih. Gladiator maksudnya gladi kotor Bapak Ibu kemarin kan sudah ganti. Betul Pak. Foto dulu Pak Kuku. Oke, siap. Foto dulu Bapak Ibu. Oke, salam bela negara dulu. Salam bela negara. Salam bela negara. Oke, silakan. Belum Pak Ustadz. Oh, belum. Oke, kita ulangi lagi ya. Salam bela negara. Sip, sudah. Sip, sudah ya. Oke. Terima kasih Pak Kuku, terima kasih banyak atas Terima kasih banyak Pak Kuku. Oke, sama-sama Bapak Ibu. Terima kasih Mohon maaf kalau ada salah. Lain waktu dan kesempatan. Ya, Oke, siap. Pak Kuku kalau ada kekhilafan. Baik, terima kasih juga Bapak Ibu telah aktif di kelas ini dan mohon maaf kalau ada kekurangan, kalau ada salah kata, salah perbuatan saya selama menemani Bapak Ibu di agenda 1 ini. Kalau misalnya kapan-kapan ada waktu, silakan ada berkunjung ke Jawa Tengah. Saya tunggu di BIK, kalau dulu BIK Kalipi Bapak Ibu ya, kalau sekarang BRIN Karang Sambung. Kita, kalau Bapak-Bapak kita ngopi bareng, kita makan mendoan, sambil menikmati indahnya Sungai Luulo. Oke, kalau ada kesempatan Bapak Ibu ya, silakan berkunjung ke BRIN Karang Sambung. Oke ya. Ada beberapa, ada beberapa spot olahraga di sana. Ada tubing itu kita pakai ban, terus ditali kita ke Sungai Luulo. Itu. Oke, mudah-mudahan ada waktu ya. Kita berharap kita dapat bertemu di lain kesempatan. Oke, tetap semangat. Izin saya akhiri untuk kelas kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om.
Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam. Terima kasih Pak. Pak. Terima Teman-teman kasih, sehat Pak. selalu Pak Kuku. Ya, terima kasih Bapak Ibu, terima kasih Pak Armansyah, Bu Yanti, Bu Nuri, Pak Ibnu, Pak Fidi, Pak Adang, Bu Nanis, Pak Roni, Bu Liza. Oke, sampai ketemu Oke, lagi. Pak. Izin lift dulu Insya Zoom Allah. ya, Ya, Pak. untuk jaga kesehatan. Hari ini tidak ada lembur tugas Bapak Ibu. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah Pak. Oke, izin lift ya. Ya, Pak. Ya.